bil Islam Muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini kita memasuki pertemuan yang ke-6, yaitu sedikit lagi kita akan menghadapi UTS ya. Nanti pada pertemuan yang akan datang, ingatkan saya akan memberikan kisi-kisi supaya Anda terarah belajarnya untuk menjawab UTS, soal-soal UTS. Ini yang belum buka kamera, Ali Murtado, Aldo Saputra, terus iPhone, siapa nih iPhone? Namanya nama asli ya, iPhone. Terus Aji Azkia. Terus sebelumnya, dari sekalian nanti tugasnya yang sudah dinilai silakan diperiksa, yang sudah 100 berarti pertahankan di 100, yang masih kurang tinggal diperbaiki. Selanjutnya mari sama-sama kita membahas tentang agama dan ilmu pengetahuan. Gitu ya. Agama dan ilmu pengetahuan, pengertian ilmu ya, asal dari bahasa Arab alima ya'lamu ilman, yang berarti tahu atau mengetahui, yang dalam bahasa Inggris disepadankan dengan kata science. Sedangkan pengetahuan dengan knowledge dalam bahasa Indonesia sering kata science umumnya diartikan ilmu, tapi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan ya. Nah, syarat bahwa itu jadi menjadikan sebuah ilmu itu satu, harus objektif ya. Harus objektif. Jadi seorang ilmuwan dalam meneliti sesuatu, ilmu itu harus objektif tanpa harus dibarengi oleh kemauan diri gitu ya. Kalau ada masih sifat subjektif, berarti ilmu itu belum diterima secara menyeluruh. Karena ilmu itu harus universal, harus diakui kebenarannya oleh semua kalangan. Ya, jadi dalam meneliti karya ilmiah nanti juga kita harus memperhatikan tuh keobjektifan ya, penelitian kita. Yang kedua, metode. Metodis, ilmu itu harus punya metode atau langkah-langkah ya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dan atau dalam mencari kebenaran gitu ya. Tadi ada metode-metodenya ya, caranya, jalan untuk mencapai sebuah kebenaran, dan itu nanti akan dipelajari di dalam ilmu metode penelitian ya, atau bisa juga disebut statistiknya dalam penelitian ya. Nah, di dalam penelitian ini, metode penelitian itu ada 3 macam model penelitian. Satu dengan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Kualitatif itu penelitian yang sifatnya tanpa angka. Artinya peneliti itu menjadi subjeknya ya, atau instrumennya. Sedangkan biasanya penelitian ini hanya kebenarannya, ruang lingkupnya kecil, hanya di daerah tertentu yang kita teliti atau di tempat tertentu yang kita teliti. Sedangkan penelitian kuantitatif itu dengan angka-angka, biasanya ini kebenarannya universal. Contoh misalnya ya, 1+1 2, dan seluruh dunia mengakui bahwa 1+1 itu 2. Itu namanya kebenaran universal. Ini Nur Fuadi Aan belum dibuka ya kameranya ya. Terus yang ketiga adalah sistematis. Nah, nanti di dalam penelitian itu ada sistematika penulisan. Itu yang kita belajar menulis skripsi, karya ilmiah. Ya, itu sistematis itu artinya berurutan, teratur. Ya.
Dalam menjalankan, mencoba mengetahui dan menjelaskan sebuah objek, ilmu harus terurai dan terumus, ya. Nanti di dalam bab satu kita membahas apa latar belakang, terus rumusan masalah, terus eh, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, sistematika penulisan itu dari bab satu sampai bab 4 atau bab 5 itu harus selesai sampai pada kesimpulan. Dan itu dari bab satu sampai bab 4 harus keterkaitan. Bab satu membahas judulnya ini, latar belakang permasalahannya ini, nanti dirumuskan dalam sebuah permasalahan dengan menggunakan metode ilmiah apa, metode kualitatif apa kuantitatif, atau uh, mixed method, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Gitu. Kemudian, dan dalam sistematika penulisannya, ya, kita di bab 3 membahas tentang apa, gitu ya. Di bab 4 membahas tentang apa, di bab 5 kesimpulan. Kalau kita menggunakan 5 5 bab, gitu ya. Tapi ada yang sampai 6 bab ada juga, gitu ya. Terus ada sekalian, nah dalam penelitian itu kita harus belajar nanti di metode penelitian cara menulis itu, dan kita harus tahu tentang sistematika penulisan. Nah, ilmu itu harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami bagi orang yang membacanya. Dan nanti kebenaran dalam sebuah keilmuan itu harus universal. Artinya kebenaran itu diterima oleh semua orang. Makanya nanti akan disidangkan biasanya kalau kita membuat karya ilmiah, disidangkan, dicari kebenarannya. Kalau kita masih kesalahan, biasanya disuruh revisi, diperbaiki oleh tim penguji. Gitu ya. Nah, itu tentang kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu itu tidak mesti harus kita yang memunculkan, tapi itu berproses dari ilmu yang lama terus berpanjang, seperti contoh ilmu komputer dulu pernah ditemukan oleh angka nolnya oleh Al-Khwarizmi, terus berkembang ilmu pengetahuan sampai ada ilmu komputer sampai saat ini gitu. Terus berkembang, ya, bahwa ilmu itu tidak baru tapi berkembang dari satu masa ke masa. Nanti mungkin pada saat ini orang bergaya dengan HP Androidnya, dengan laptopnya. Di tahun 3035 diperkirakan semua orang pakai kacamata. Yang tidak pakai kacamata harus pakai kacamata karena di situ ada kacamata pintar yang sedang diolah prosesnya oleh dunia dan ahli-ahlinya. Di HP suatu saat akan ditinggalkan karena di situ ada jam tangan. Ya, jam tangan sudah mulai ada tapi kurang berkembang, gitu ya. Jam tangan yang bisa jadi HP, tapi nanti kacamata akan bisa seperti fungsinya lebih dari HP, gitu ya. Jadi HP-HP Android akan ditinggalkan pada suatu masa. Nah, terus ada sekalian yang kelanjutnya kedudukan ilmu pengetahuan dalam agama Islam, dalam perspektif agama Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan eh, motivasi buat seluruh manusia bahwasanya Allah di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 mengingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman beberapa derajat. Artinya apa? Orang yang berilmu, nih seperti adik-adik sedang menuntut ilmu, ya. Nanti suatu saat kalau dia sudah punya ilmu, ilmu itu akan mengangkat derajat kita kepada yang lebih baik. Ya, hakikatnya Allah yang angkat. Tapi dengan sababiyah kita belajar ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Yang mana kalau saya baca di dalam kitab Turatul Nasihin, derajatnya itu sampai 500 kali derajat. Nah, 500 kali derajat itu satu derajat, ya, orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu itu diibaratkan orang yang tidak berilmu itu ada di bumi, sedangkan orang yang berilmu itu ada di langit. Satu derajat kali 500 kali berarti luar biasa, ya. Derajat orang yang berilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengukur secara jarak, jarak dari bumi ke bulan sekitar 300.000 kilometer. Perjalanan dengan menggunakan pesawat tercepat, ya, itu sekitar 1 minggu sampai.
Ya, ada pesawat Luna yang lebih cepat lagi itu sekitar 1 sampai 3 hari. Ya, karena kecepatan 50.000 kilometer per jam, gitu ya. Sedangkan jarak dari bumi ke matahari itu sekitar 1,5 juta kilometer. Tapi jarangnya nggak ada yang sanggup untuk sampai kepada matahari. Cuman perkiraan para astronomis demikian. Nah, kalau langit di mana, Pak? Wah, langit tidak bisa dihitung jaraknya karena luar biasa. Karena para ahli astronomi, Pak, sampai saat ini belum tahu letaknya langit. Karena di sana yang ada cuma kekosongan, gitu ya. Ya, perlu adik-adik ketahui, gitu ya, bahwa di dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala, ya, uh, sangat mendukung buat manusia atau mengajak manusia, bahkan menantang bangsa jin dan manusia untuk menembus 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sebagaimana di surat Ar-Rahman dijelaskan, ya ma'syarul jinni wal ins in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan bangsa manusia. Itu maksudnya seluruh bangsa jin dan seluruh bangsa manusia. Tembuslah oleh kamu 77 penjuru langit dan bumi. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus 7 lapis langit dan bumi kecuali dengan ilmu pengetahuan. Dan masih banyak ayat yang lainnya, seperti juga di sini ayat surat Al-Jasiyah ayat 3 sampai 5, yaitu Allah mengingatkan kepada manusia bahwa di dalam langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus dipelajari buat orang-orang yang beriman. Tentang penciptaan diri kita, penciptaan hewan dan binatang-binatang melata, ya, eh, pergantian hari, ya, turunnya hujan, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum-kaum yang berakal. Nah, ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita akan menjadi orang yang pintar, yang memanfaatkan potensi yang ada pada diri kita sehingga kita menjadi manusia yang pintar dan bermanfaat buat orang banyak kalau kita sudah meneliti ilmunya, gitu ya. Belum di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan atas dari lubang ayunan sampai ke lubang kubur. Nah, ini tentang kewajibannya. Bahkan ada lagi sebuah hadis, dan itu juga tapi masih ini oleh para ahli hadis, utlubul ilma walau bisin, tututlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, gitu ya. Itu artinya agama Islam, Allah dan Rasulnya sangat menitik beratkan kepada ilmu pengetahuan, bahwa dengan cara apapun kita dalam menuntut ilmu itu diwajibkan dan mencapai ilmu sedalam-dalamnya. Dengan cara apapun. Ya, bagusnya dengan cara yang terbaik lah supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu kita manfaat dunia dan akhirat. Selanjutnya dari sekalian, ya, perkembangan ilmu pengetahuan. Nih, perkembangan ilmu pengetahuan ini di dalam sejarah zaman kejayaan Islam, ada zaman kejayaan Bani Umayyah, ada kejayaan Bani Abbasiyah. Sebenarnya yang dahulu itu adalah kerajaan Bani Umayyah. Namun di sini saya tulis di yang ini kerajaan Bani Abbasiyah karena lebih tua kerajaan Bani Umayyah daripada Bani Abbasiyah. Ya, setelah Sayyidina Ali terakhir memimpin, ya, menjadi khalifah, kemudian direbut kekuasaannya oleh Bani Umayyah. Nah, pada Bani Umayyah ini berkembang ilmu pengetahuan namun belum sampai maksimal. Artinya baru cikal bakal ilmu pengetahuan sudah berkembang pada saat itu. Keburu Bani Umayyah ini dikuasai oleh Bani Abbasiyah. Nah, gitu ya. Pada Bani Abbasiyah inilah perkembangan ilmu pengetahuan sampai, ya, Islam mencapai kejayaannya. Dipimpin oleh seorang khalifah yang gemar ilmu pengetahuan, yaitu diawali dengan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah seorang ahli ilmu pengetahuan, ya. Selain ilmu agama, beliau juga sangat gemar dengan ilmu pengetahuan, sehingga
Harun ar-Rasyid menciptakan organ pertama di dunia adalah Harun ar-Rasyid. Kemudian dihadiahkan kepada Karel Agung. Pada saat itu orang-orang Barat belum kenal dengan ilmu pengetahuan. Belum kenal dengan ilmu pengetahuan. Namun orang Islam sudah mencapai kejayaan mengenal ilmu kedokteran, ilmu membuat musik dan lain sebagainya ya. Akhirnya pada masa itu ya keturunnya Harun ar-Rasyid ya yang bernama Al-Ma'mun, beliau mengadakan istilahnya penterjemahan buku secara besar-besaran yang pada saat itu buku ditulis dengan bahasa Yunani, gitu ya, bahasa Romawi. Ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan banyak orang Islam yang mempelajarinya. Di antaranya ilmu yang itu semisalnya ilmu filsafat, ilmu logika dan ilmu lain-lainnya ya. Pada masa itu banyak sekali filsuf muslim yang lahir seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Namun adik-adik sekalian, ya, selanjutnya nih masa tadi yang saya sebut Bani Umayyah ya Andalusia ini ya tokoh-tokoh Andalusia ini setelah dikalahkan oleh Abbasiyah lari ke Spanyol Cordoba. Mereka mendirikan kerajaan di sana selama 700 tahun. Namun ya banyak ahli-ahli agama, tokoh-tokoh ilmu pengetahuan di sana. Namun sampai pada saat ini semua bekas-bekas kerajaan Islam itu di Cordoba atau di Spanyol sudah tidak ada, dihilangkan sama sekali. Yaitu tokoh yang pada saat dikalahkan oleh Bani Abbasiyah yaitu Abdurrahman terus mendirikan kerajaan di sana dan ternyata di sana banyak tokoh-tokoh agama seperti Ibnu Rushd, ya Ibnu Malik itu tokoh-tokohnya yang ahli di dalam agama dan ilmu pengetahuan. Itu. Adapun tokoh-tokoh masa-masa Abbasiyah ini banyak sekali ya ilmu pengetahuan di masa Abbasiyah ini ya dalam sejarah Islam ya, di dalam menurut John Sharpton seorang penulis History of Science ya membagikan dalam abad tiap abad ya selang waktu periode 50 tahun dan mengaitkan masing-masing periode tersebut tokoh ilmuwan yang paling menonjol pada waktu itu di berkebangsaan Arab ya Turki, Afghanistan dan Persia. Persia itu Iran yang sekarang. Iran sampai sekarang ilmu pengetahuannya sangat luar biasa gitu ya. Nah, ini tokoh-tokohnya nih ya. Nah, Ibnu Hayyan itu yang hidup pada masa 731 Masehi sampai 815 Masehi. Dikenal sebagai Al-Zeber kalau di barat itu ya. Zeber Hayyan itu. Beliau seorang ahli filosof, ahli logika, ahli fisika, ahli kedokteran. Beliau juga memiliki keahlian yang luar biasa dalam bidang kimia, gitu ya. Terus juga Al-Khwarizmi inilah yang tokoh tadi saya sebut yang dengan menggabungkan matematika India dan matematika Romawi yang pada saat itu belum ditemukan angka 0, Al-Khwarizmi lah yang menemukan angka 0. Nah, kemudian Al-Khwarizmi itu membuat buku yang bernama Al-Jabar wal Muqabalah gitu ya. Dan itu ilmu itu sangat dipelajari oleh orang-orang di barat pada saat itu ya. Sehingga orang barat memahami ilmu pengetahuan sangat luar biasa di sini. Ya. Oleh karenanya adik-adik sekalian perlu diketahui bahwasanya di dalam ilmu pengetahuan ini ya seperti Al-Khwarizmi ini yang Anda pelajari ilmu komputer itu sebenarnya awal mualanya ditemukan angka nolnya adalah seorang ulama Islam. Nah, selain beliau hafal Quran, beliau juga hafal hadis, banyak hafal hadis, beliau pandai ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan umum. Orang-orang dulu kepintarannya itu sangat luar biasa, multi talenta karena biasa mereka itu sudah hafal Quran. Perkiraan orang-orang Islam pada saat itu hafal Quran di usia 5 sampai 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz.
Kemudian memperdalam agamanya, memperdalam hadisnya, menguasai ilmu fikihnya, ilmu ya macam-macam dah ilmu agama. Kemudian setelah itu beliau mempelajari ilmu pengetahuan, ya, ya seperti ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu geografi, ilmu matematika dan lain sebagainya. Nah ini Al-Kindi. Al-Kindi hidup pada masa abad 8 ya sampai abad 9. Lebih dikenal dengan nama latinnya Alkindus. Beliau adalah seorang filosof namun juga memiliki keahlian dalam berbagai macam ilmu sains, kimia, fisika, geografi, kedokteran, matematika, dan karya-karya beliau yang fenomenal terdapat dalam bidang ilmu sains yang sebagai berikut ya. Ini dalam bidang optika geometrik, ya beliaulah ilmuwan pertama yang membahas hukum pemantulan cahaya. Nah, ini ilmu fisika sebelum disempurnakan dengan sebuah persamaan matematis oleh matematikawan yaitu Wilbur Snellus ya pada abad 15 sampai 16 ya pada tahun 1621. Terus selanjutnya dari sekalian tokoh yang keempat adalah Ibnu Qurrah. Ibnu Qurrah sebagai ahli perbintangan atau ahli astronomi, matematika. Selain ahli matematika, astronomi, beliau juga banyak menulis tentang bidang ilmu kedokteran, fisika, dan ilmu filsafat. Gitu ya. Terus selanjutnya Al-Batani. Al-Batani ini ya lebih dikenal dengan nama Albert ya. Albategnius, seorang ahli matematika, astronom, dan beliau memiliki dua karya yang fenomenal ya dalam bidang ilmu matematika dan astronomi, yaitu dalam mengenalkan yaitu trigonometri seperti sinus, kosinus, tangen ya dan kotangen. Selanjutnya dan beliau pertama kali orang yang mengukur waktu dalam setahun Masehi yang diteliti oleh yang bahwasannya hari dalam setahun dalam tahun Masehi itu 365 hari 5 jam 40 menit 24 detik. Itu yang menghitung pertama adalah Al-Battani gitu ya. Battani sebenarnya namanya Battani dalam bahasa Arab. Kemudian Ar-Raji atau Rajes dalam bahasa Latinnya, beliau adalah ahli kedokteran, klinis, dan kimia. Al-Farabi, nah di Eropa lebih dikenal dengan nama Al-Farabius. Beliau adalah seorang filosof terkemuka. Ya. Beliau adalah seorang filosof terkemuka. Dan juga dalam bidang sosial politik, matematika, farmasi, dan fisika. Gitu ya. Selain itu Az-Zahrawi hidup sekitar 936 sampai 1013. Lebih dikenal dengan nama Al-Bukasis. Az-Zahrawi itu ahli kedokteran gigi terkemuka dan banyak membidangi lahirnya ilmu kedokteran dalam spesialis ilmu bedah, ilmu kedokteran gigi, ya, dan lain-lain. Al-Buzjani, penerus Al-Batani, keahlian dalam bidang matematika dan astronomi. Terus Ibnu Haytham ini, waktunya tinggal saya persingkatnya. Ibnu Haytham ya sebagai tokoh intelektual, ahli matematika, filosofi, ya, fisika, ahli kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Nah ini adik-adik sekalian, dari ini tinggal dibaca ya, bahwasanya tokoh-tokoh Islam pada saat itu sebelum orang Barat itu mengetahui ilmu pengetahuan, orang Islam sudah menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan. Pada masa zaman Kedaulatan Abbasiyah dari abad 7 sampai abad 12, kurang lebih sekitar 500 sampai 600 tahun. Kejayaan Islam
berkembang pada saat itu ilmu kedokteran, di mana orang-orang Barat belum kenal dengan ilmu pengetahuan yang tadi kita sebutkan. Akhirnya ketika menang dalam perang salib gitu ya, orang Barat kemudian kita dikalahkan oleh orang Islam, Abbasiyah dikalahkan oleh orang Mongol pada saat itu, kemudian diambil kesempatan oleh orang-orang Romawi ya, terus diambil ilmu pengetahuannya oleh orang-orang Barat ya. Orang Islam dikalahkan karena saat itu sempat terlena dengan kemajuan-kemajuan bahwa Islam mungkin tidak akan terkalahkan. Akhirnya mereka banyak meninggalkan ilmu pengetahuan dan juga eh, kurang ketat dalam penjagaan sehingga dikalahkan oleh tentara Mongol. Kemudian eh, orang Romawi mengambil kesempatan, akhirnya orang Islam dikalahkan oleh bangsa Romawi. Dan buku-bukunya yang berada di perpustakaan Baghdad itu mereka ambil yang penting-penting dan selebihnya dibuang ke sungai sehingga sungai pada saat itu menjadi hitam oleh tinta. Yang penting-pentingnya dibawa ke barat dan akhirnya orang barat pada saat abad 12 sampai sekarang ini menguasai ilmu pengetahuan yang sumbernya berasal dari penemuan-penemuan ulama-ulama Islam. Nah, seperti sini juga Ibnu Sina, Az-Zarqali gitu ya. Itu semuanya orang-orang Islam, para ulama yang pada saat itu menemukan ilmu pengetahuan, cikal bakalnya. Nah, sekarang ini kita belajar ya, kita sama-sama mempelajari supaya apa? Supaya kita juga jangan kalah dengan ulama-ulama terdahulu. Ya, beliau-beliau itulah ya harus dijadikan contoh, kejayaan Islam harus dimajukan lagi dengan belajar sebaik-baiknya agar kita menjadi bermanfaat di dunia maupun di akhirat, berkah selamat di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya dari sekalian, peran Islam dalam pembangunan iptek yang berkembang saat ini. Islam adalah agama yang sangat peduli dengan ilmu pengetahuan. Namun perlu diketahui, ilmu pengetahuan itu akan bisa bermanfaat buat orang banyak kalau dikendalikan oleh agama. Sebaliknya, kalau ilmu pengetahuan tidak dikendalikan oleh agama, maka ilmu pengetahuan itu akan menjadi liar dan bisa dimanfaatkan untuk berbuat kejelekan. Contoh yang paling menonjol pada saat ini, sementara di pemerintah itu ada golongan cyber, golongan putih, yaitu ilmu-ilmu yang digunakan untuk kemanfaatan umat dan bangsa ini. Sedangkan golongan hacker yang suka mencuri data orang lain, itu golongan hitam, ilmu yang tidak digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia, tapi untuk mengambil keuntungan pribadi. Nah, mereka disebutnya hacker. Itulah golongan putih dan golongan hitam. Makanya adik-adik sekalian, tanamkan ke diri kita ini akidah yang kuat, ilmu agama yang kuat, agar senantiasa kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan itu digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat kita. Dan bermanfaat buat kita sendiri, keluarga kita, dan agama kita, serta bangsa dan negara kita. Itulah hadirin sekalian, kalau ilmu dibarengi dengan akhlak yang terpuji, maka ilmu itu akan membawa orang itu sebut menjadi terpuji. Sedangkan ilmu tanpa dibarengi dengan akhlak, maka orang itu akan terjerumus ke jurang kebinasaan, bahkan kesesatan, lebih sesat dan lebih rendah derajatnya daripada hewan. Barangkali itu saja adik sekalian penjelasan pada malam hari ini tentang ilmu pengetahuan dan agama. Ya, adapun nanti masih banyak mahasiswa yang salah pengertian di dalam mengerjakan tugas. Ini soal-soal yang harus dijawab sesuai dengan slide ya. Yang kedua, video yang ditonton itu adalah video yang ada di e-kampus ya, yang sudah di-share oleh saya di e-kampus. Jangan video yang di-share belakangan pada saat pertemuan kita gitu ya, karena penerangan yang di e-kampus itu lebih rapih, lebih terarah ketimbang penjelasan ini. Nah, penjelasan yang ini maksud saya itu sebagai tambahan yang kadang-kadang tidak ada di dalam slide, saya tambahkan supaya menjadi ilmu pengetahuan buat Anda semuanya.
Jadi ada pembaharuan-pembaharuan. Artinya gini adik-adik sekalian, karena ilmu terus berkembang, nah penjelasan yang itu penjelasan yang lama jangan ditinggalkan, namun perhatikan juga penjelasan yang baru sebagai sebuah inovasi di dalam sebuah pembelajaran sehingga kita tidak tertinggal oleh zaman dan kita mengetahui kabar terupdate gitu ya. Nah, demikian adik-adik sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bintang. Berarti lu sekarang berapa? Bintang lu Jak? Gue baru selesai grading 18. Itu untuk 100 absen menit. gimana Pak? Ya, ini yang ada menampilkan wajahnya nggak di absen. Ridho, channel. Nih si channel siapa nih? iPhone, Realme, kagak ada namanya. Saya jadi bingung. Itunya ya. Ibu Pertiwi. Charles itu pas ya. Ibu Pertiwi siapa tahu namanya nggak dirubah. Mutiara Ramadan nggak membuka kamera. Muhammad Hikam, Rizky Adi, Nadia Silvia. Ini kemungkinan orangnya nggak hadir, cuma Zoom-nya aja yang hadir, HP-nya. Ya, ini Nadia, ya. Nadia nggak ada, berarti tidak di absen, gitu ya. Karena waktunya sudah habis dalam pertemuan ini. eh, yang sudah ada ini ada nama-namanya, insya Allah di absen, termasuk yang hari Sabtu ikut ke mari ya. Nanti kayak kalau yang hari Sabtu akan di absennya hari Sabtu ya. Ini Ibu Iya Pak, Pertiwi. hari Sabtu. Ya, Iya. Tadi Rifki ya. Ibu iya Pertiwi Pak. yang masuk, Rizky, Aldi, Nadia, 3 orang berarti ya. Kalau Aldo tadi Nah dia sama Mutiara juga. ya, Mutiara juga Pak. Mutiara itu Mutiara, Nadia. Mutiara baru nongol palanya tuh. Iya, Pak. Tadi di Pak jalan. atas tuh. Saya habis dari kamar mandi, Pak, tadi, Pak. Ya ya. Terus itu udah habis waktunya nih. Udah ya. Saya tutup ya. Nadia, Rizky, Adi, tinggal Ibu Pertiwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.